Lupa ya. Harus bergerak. Ya. Ya. Oke, siap. Kelompok pertama. Ya, nanti Felis. Oh, belum ya. Ayo coba. Ini jurinya langsung wali kelas 5 Bu Indi dengan Pak kita yang mau tadi bukan itu Bu Indi ya no? Iya. Bagus betul. Oke, siap? Belum? Oh, ini kedua tadi ya. Oke, siap-siap keduanya ya. Iya. Nanti siapa yang pertama ya? Ini kan yang buat punya maka bisa. Oke, Mas Sita sudah siap? Sudah siap, sutradaranya sudah siap? Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 1 dengan temanya atau judulnya Legenda Situ Pagede. Tepuk tangan dong. Kasih buku lagi untuknya. Dari kelompok 3 kelas 5B mempersembahkan drama cerita rakyat Situ Pagede. Pak Edi punten. Dan ketidakadilan terdengar besar tembak makanan keseharian warga desa yang tepatnya di sebuah desa terpencil di Garut, Jawa Barat. Susah dan miskin, dua kata yang melukiskan saat menatap wajah desa tersebut. Hanya berjuang melawan selapar memenuhi kebutuhan mereka. Dari janda kaya-kaya kikir dan tamu. Yalah, Alhamdulillah, akhirnya kita masih bisa panen. Kalau begini terus, kapan kita bisa makan? Surya mulai menyinari dunia dan warga mulai beraktivitas seperti biasa. Begitu juga sekelompok warga yang sudah muak dengan sifat jahat. Sebenarnya kita bisa menjual bakso dengan harga yang jauh lebih tinggi. Menggunakan pencinting-cinting itu, lagi pula kalau tidak punya uang pinjam ke Kelly. Peninggalan yang dibangun itu, jadi belum terjadi. Messi, Musani, Betul dibilang. bagaimana hasil panen kali ini? Bagus-bagus kan? Kalau sampai ada yang jelek, harganya turun loh ya. Sepertinya karena kemarin jarang hujan, sini jadi kurang bagus. Payahnya ya teh. Aduh, gimana sih kalian ini? Cuma nanam padi aja gak bisa. Pokoknya nanti setorkan beras itu kepada Bagja atau Baji seperti biasa ya. Puas makiannya terhadap para warga, Nyai Endit dan tetehnya pulang dengan rumahnya. Tiba-tiba Nyai Endit bergeming. Akan aku hargai murah beras kali ini. Lois berlari datang menghampirinya. Ada apa lagi ini? Tolong Nyai, bantu aku. Aku belum makan sudah 3 hari. Keluargaku sedang kesulitan. Tolong pinjami kami sedikit uang. Aduh, kamu ini sudah miskin, menyusahkan pula. Akan aku pinjami uang, tapi ada syarat yang harus kamu terima. Akan aku lakukan apapun, Nyai. Bagja, berikan orang miskin itu uang. Dengan terpaksa
Bagia pun memberikan Ais uang dirham. Kembalikan uang itu 1 minggu lagi dengan bunga 2 kali lipat. Bunganya besar sekali. Kalau kamu sampai tidak bayar, sudah tahu kan akibatnya? Iya, Nyai. Setelah peristiwa pinjam-meminjam itu, Nyai Andit melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, dia bersandar di rumah. Hai Bagja, sudah berapa petani yang menyetorkan padinya? Sudah hampir semua, Nyai. Bagus, bagus. Tiba-tiba Dadang datang menjumpai Nyai Andit. Bagaimana? Kau sudah membawa uang untuk membayar hutangmu kan? Nyai, kemarin panen saya hanya sedikit. Nyai kan tahu kemarin membeli panen saya dengan harga yang sangat murah. Alasan saja kamu. Kalau kataku sekarang, ya sekarang. Sekarang saya hanya membayar hutang-hutangnya saja, Nyai. Bagja pun mengambil uang itu dengan kasar. Kamu ini sesuai kesepakatan rumahmu sekarang jadi milikku. Bisa, Nyai, masih ada keluarga saya di sana. Kalau begitu, Bagja, kosongkan rumah si miskin ini. Dadang menghalangi Bagja yang akan menuju rumahnya. Minggir! Itu kan urusanmu, bukan urusanku. Makanya jangan telat kalau bayar hutang. Anjir. Dadang hingga Dadang tersungkur. Di sisi lain, warga yang sedang menanti beras pun ikut mengunjing. Katanya sekarang Kak Dadang sudah menjadi milik singgit gitu ya? Itu karena keluarganya sedang kesusahan, Kak Dadang meminjam uang pada Nyai Andit. Ya, karena tidak bisa membayar hutang, akhirnya itu rumah diambil dari Endi. Kasihan sekali ya, masih bodoh, kenapa begini terus? Gitu Ibu, Allah tidak tidur. Saat warga membicarakan Nyai Andit, tiba-tiba seorang ketua mendatangi mereka. Ibu, saya mencari rumah dia. Ya kakek, ada apa? Kenapa kakek mencari? Ada di desa sini ya? Saya mengambil beras ini. Saya ingin meminta sedikit uang. Dia tahu ya, Nyai Andit itu tidak akan memberikan sesuatu secara tiba-tiba. Kenapa? Bisa memberikan penekanan. Tidak usah, saya tidak bisa mencari rumah. Kurang lihat ke depan. Meskipun sedikit dalam sejarah Ini bukan musim hujan. Bagaimana bisa terjadi banjir? Saya kecil kecil. ini banjir itu sangat besar dan persiapan dan waktu kakek pergi ke rumahnya. Bagaimana bisa terjadi banjir? Takut. Kakek itu berjalan menuju rumahnya Andit. Meski dihalangi, kakek itu tetap kekeh dengan
dengan tekadnya. Aku anak ingin bertemu Nindit. Beraninya kamu mendekat nama. Nyai Andit mendengar keributan yang menghampiri pengawalnya. Siapa kau? Kenapa datang kemari? Saya hanya seorang pengemis, belum makan sudah beberapa hari. Tolong beri saya sedikit makanan. Cuman seorang pengemis. Sejak kapan di dunia ini ada yang gratis? Tolong, Nyai, saya sangat lapar. Masa bodoh lah. Bagja, usir orang ini. Bagja dan Bajja pun berusaha mengusir kakek, dan kakek itu pun terjatuh. Sebentar, aku akan pergi dari sini. Kalau kau bisa mencabut tongkat ini. Nyai Andit berusaha dengan sekuat tenaga. Kau apakan tempat ini, Bagja? Lepaskan tongkat itu. Dan dari bertiga itu tidak ada yang bisa mencabut tongkat itu. Sudah. Kalau kalian tidak bisa, biar aku saja. Ketika tongkat dicabut, keluarlah air yang hampir menenggelamkan desa. Apa itu? Kenapa bisa keluar air? Kau akan mendapatkan perasaan melihat makhluk. Dan tiba-tiba kakek tersebut menghilang dari Nyai Andit dan para gentleman. Airnya semakin tinggi, kita bisa keluar. Aku tidak akan pergi tanpa membawa hartaku. Hei, mau kemana kalian? Kalau tidak pergi, kita akan tambah lagi. Hei, tolong. Siapapun yang bisa membantuku akan aku beri hartaku. Andit tenggelam dengan air yang sangat tinggi. Warga berlarian dan Bagja dan Bajja pun bersama warga untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Gimana Nindit? Coba kalian bersamanya. Dia tidak ikut. Bagaimana nasibnya? Tiba-tiba kakek datang menemui warga desa, Bajja dan Bagja. Dia tenggelam bersama hartanya. Warga terdiam. Mulai sekarang dan selamanya tempat ini akan terendam, dan air seperti disebutlah danau ini Situ Bagendit. Situ yang mati danau, dan Andit adalah orang yang menyebabkan tempat ini menjadi danau. Jadikanlah itu sebagai pelajaran untuk kalian bahwa ketamakan akan membawa kesengsaraan, bahwa bumi ini cukup untuk semua orang, namun tak cukup untuk memuaskan orang tamak. Akhir sudah cerita dari Situ Bagendit, dari ketamakan seorang janda yang menyengsarakan rakyat desa, hingga menjadi sebuah danau yang bernama Situ Bagendit di daerah Jawa Barat, Indonesia. Harusnya ditaruh. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Oke, beri tepuk tangan. Nomor 1, Situ Bagendit.